Oke, kita lanjut ke materi 8, yaitu collection. Ya, awalnya saya mau ajarin tentang list dan map. Tapi kayaknya kebanyakan kalau langsung dua. Jadi sekarang kita bahasnya list dulu aja, yaitu array list. Tapi sebelum kita mainan array list, kita lanjutin codingan kita yang di video sebelumnya. Di user 1 si Panjul kita udah bikin yang pakai constructor ya, yang tinggal satu line jadi. Yang user 2 kita bikin yang sama. Si Otong ini kita cut, paste, kemudian koma, 23 yang ini ya, kasih h, kemudian koma, laki-laki buat gendernya, paste, koma, kemudian ini wishlist ya, dia array string, paste. Ini bisa kita hapus. Oke, ini kita rapihin. Print user 1, print user 2. Kalau kita jalanin, nih, Panjul dan Otong bisa di print ya. Nah, oke, kita sekarang mainan array list. Array list ini adalah salah satu collection. Biasanya pakai array list ini buat bikin array atau bikin list dari sebuah objek. Lah kan udah bisa pakai ini, pakai array yang biasa ya, array yang pakai bracket siku-siku. Beda. Bracket array yang pakai bracket siku-siku, ini array yang biasa, itu jumlahnya nggak bisa diubah. Oke. Coba kita cek lagi. User 1 .get wishlist, ini kan array nih. Langsung kita panggil yang ke 4, ya, indeksnya 3. Kemudian kenapa error ya? Sorry. Get wishlist extract set effect. Ya udah. Coba kita panggil string wishlist item 4. Wishlist item 4 sama dengan user 1 .get wishlist .get 3. Nah ya, kalau ngambilnya indeks 3 berarti di si wishlist item 4 ini kita bakal dapet si celana chino ya. Kalau kita mau ngambil yang keempat, bisa nggak? Berarti yang kelima setelah celana chino nggak bisa. Terus, atau kita mau ngeset juga nggak bisa. Harus ini nih, wishlist 3 sama dengan XX. Bisa nggak? Ini kenapa error ya? Kita lihat errornya. Array type expected found string. Iya kan? Oh iya, ini string, makanya kagak bisa. Jadi kita harusnya dapetin wishlist ya, wishlist Panjul. Berarti user 1 get wishlist. Nah, error soalnya dia mintanya array. Nah, gini. Wishlist Panjul yang ketiga, berarti yang terakhir, kita ganti dengan celana jogger misalnya. Kemudian kita print. Ini kita komen dulu.
system.out.println wishlist panjul yang ketiga. Jadi kita update gitu value-nya. Nah, kalau di-update bisa, tapi jumlahnya nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambah, nggak fleksibel. Makanya kita bakal pakai array list. Array list itu lebih fleksibel. Oke, ini kita hapus. Cara bikinnya gini. Array list. Nah, di sini ada E. E itu maksudnya kita bisa masukin sebuah objek. Kita bisa masukin sebuah model, kelas. Ya. Misalnya string. String ini model loh sebenarnya. Dia objek. Apa ya sebetulnya? Dia tipe data objek gitu. Nah, list kita kasih nama list string sama dengan, nah ini nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak array biasa langsung masukin nilainya B gitu, nggak bisa, tapi harus di-initialize dulu. New control spasi array list, new array list, dapat deh arraynya. Si list string ini ya, atau jangan string deh, text list gitu ya. Nah, si text list ini dia array kosong. Dia array kosong. Sekarang kita coba print. Bisa nggak ya kita print? Tuh, arraynya kosong. Dalam bracket. Terus, gimana caranya nambahin sebuah value ke dalam array ini? Caranya, panggil si arraynya text list dot add. Nah, kita add apa? Kita add sebuah objek yang di assign ke array list ini, yang mana sekarang adalah si text list ini adalah array list dari string, berarti kita harus nge-add-nya string. Text 1 misalnya. Oke, nah sekarang si text list ini punya item jumlahnya 1 dengan value text 1. Kita coba print. Text 1. Oke. Kita coba tambahin lagi. Ctrl D. Bisa nggak sih nambahin integer? Nggak bisa. Karena beda. Kita nggak assign-nya string. Oke, sekarang kita masukin text 2. Kemudian kita print lagi. Tuh, ada text 1, text 2. Lebih bagus lah ya, lebih bagus. Ya, ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi si array list ini, dia langsung bisa ngeprint listnya. Kalau kita join jadi string bisa nggak ya? Jadi nggak ada siku-sikunya nih, kita buang siku-sikunya. Caranya text list dot join. Nggak ada. Apa ya namanya ya? Add all contains ensure get iterator remove. Nah ini si array list ini punya remove, punya add all langsung masukin banyak, bisa juga add satu-satu. Ini metode-metode yang nggak dimiliki sama array biasa. Jadi si array list ini lebih fleksibel. Tuh, bisa juga nge-sort di disortir berdasarkan terserah berdasarkan apa. Kalau string ya berdasarkan teksnya, berarti bisa
ascending bisa descending. Kita coba add lagi, add text 3. Oke, udah ketahuan ya. Nah, sekarang kita bakal ngubah si array biasa yang ada di wishlist menjadi array list. Berarti kita mainan lagi ke user, mainan model lagi. Si wishlist ini kita ganti dengan array list. Array list apa? Array list string. Error. Kenapa sih error? Karena belum diimport. Dia perlu diimport si array list ini. Cara ngimportnya gimana? Tuh, ada bacaannya di sini. Alt enter. Blok dulu. Alt enter. Import class. Nah, sehingga di sini ada import Java util array list. Ya, di sini juga error. Kenapa error? Karena kita nerimanya string array. Kita ganti aja. Jadi, array list string. Terus, mana lagi nih yang error? Nah, ini error nih. Return wishlist. Kenapa error? Karena returnnya masih string biasa. Kita ganti returnnya jadi array list string. Ini juga set wishlist jadi array list string. Oke. Nah, ini ada gerak hijau ini typo, karena wish itu dianggap satu kata, dan list dianggap satu kata. Sedangkan penamaan variabel harusnya pakai camel case. Kita coba refactor aja. Refactor. Kita ganti L-nya jadi L gede. L kapital. Nah, enter. Oke. Nggak ini lagi ya, nggak typo. Tapi ini masih typo nih, kita refactor lagi. Rename, gede, enter. Getter and setter method found for the field wishlist. Rename as well, oh yes aja. Oke. Nah, dia keganti. Wah, ini belum keganti. Refactor, rename, L-nya gedein. L. Oke, sip. Ya, ini nggak error karena sama aja ya. Baik array list maupun array biasa masing-masing bisa di looping. Tapi di sini jadinya error karena beda tipe. Terus gimana dong caranya supaya ini bisa langsung masuk? Kita coba ya. New array list. Oke, nggak usah masukin string karena udah pasti string. Kemudian ini langsung masuk ke sini, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti ini harus di-define dulu. Cobain kita define. Oke. Tapi di sini error. Cannot resolve. Terus gimana caranya? Kita keluarin dulu. Jadi kita bikin sebuah variabel baru, array list, string, user 1 wish list, sama dengan new array list, tutup ya, nggak usah pakai lagi karena di sini udah di define. Kemudian user 1 wishlist dot add. Nah, baru masukin satu-satu. Laptop. Oke, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ctrl C. Ini klik 2 kali ya biar ke blok. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ini blok. Ctrl V.
Nah, terus di sini kita baru bisa masukin si user 1 wishlist. Nah, begitu. User 2 kita lakukan hal yang sama, kita copy ini. Isinya aja. Isinya kita blok Ctrl X, Ctrl V. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Terus di sini masukin user 1 wishlist sudah ada, ganti jadi user 2. Ini ganti jadi user 2. Kalau nggak diganti, user 1 wishlist bakal terus nambah. Dan ini salah. User 2, user 2. Nah, kita masukin user 2 wishlist. Ini kita hapus. Hapus jangan deh. Ini kita print. User 1, user 2. Coba kita print. Oke, sama ya, bisa. Jadi, soalnya di sini pakai user get wishlist display, yang mana si wishlist display ini ngelooping si wishlist, yang sekarang adalah array list. Jadi sama aja. Cuman mantepnya sekarang bisa ditambahin, ya. Suatu saat kan si Panjo misal buka lagi e-commerce-nya, terus dia nemu barang yang dia suka, dia tambahin. Misalnya dia nemu apa yang sekarang produk baru ya, air purifier misalnya. Dia pengen beli tapi nggak punya duit, jadi ditambahin ke wishlist. Kalau kita print, nambah, ya kan? Atau nambahnya, kita tambahin di setelah kita bikin user ini. Sebelum di print kita tambahin nih. Ini berarti kita hapus aja ya. Udah ketahuan kan? Ditambahin di sini user 1. Nah, user 1 kan udah punya user wishlist nih. Bisa kita tambahin get dulu di get wishlist. Oke, add. Tuh, bisa di add. Kita mau nambahin apa sih? Panjo pengen apa nih? Dia pengen masker scuba. Kita coba ya, print. Apakah dia akan bertambah? Tuh, masker scuba. Nambah dia. Jadi, si array list ini lebih fleksibel secara size dibandingkan array biasa. Jadi kita kalau pakai array list kita nggak perlu ngedefine jumlahnya berapa gitu. Nanti aja, yang penting di-initialize dulu. Apa yang terjadi kalau nggak di-initialize, nggak di apa namanya? Nah, nggak di-initialize, error. Errornya, variable user 2 wishlist might not have been initialized. Jadi dia null. Kalau null nggak mau dia nge-add. Jadi harus di-initialize. Jangan lupa ya. Oke, udah berapa menit nih? 19. Wah. Tadi kita sudah mainan array list, tapi tipe datanya string. Gimana kalau tipe datanya objek yang lain? Contohnya kita udah punya objek user. Kita coba masukin ke user ya. Nah, ini masukin ke sini. Kok user 1? User satunya kan belum dibikin. Ini copy,
paste di sini. Nah, jadi user wishlist. Oke, sebelum kita mainan array list user, kita rapihin dulu kode yang ini menjadi ini di sini kita Ctrl D, kita duplikat, kemudian kita ganti jadi sebuah metode yang ini namanya get user 1 wishlist ya. Ini bikin metode biar rapi aja. Create method di sini aja nggak apa-apa. Tuh. Kemudian ini copy, di cut, Ctrl X kita cut, kemudian paste di sini, paste. Nah, array listnya udah di initialize, sekarang waktunya di return. Paste, gitu. Terus hal yang sama kita lakukan untuk si user wishlistnya si Otong. Ctrl D, get user 2 wishlist. Oke, Alt Enter, create method, enter lagi, enter. Terus ini di Ctrl X. Terus balikin user 2 wishlist. Nah, sip. Nah, kan jadi agak rapih lah ya. Oke, sekarang kalau ada user 3, user 4, berarti manggil print usernya 4 kali. Gimana caranya kita panggil print usernya sekali aja? Tapi dia bakal ngelooping berdasarkan berapa banyak usernya gitu. Berarti si user ini harus kita masukin ke dalam array list. Caranya array list, kita bikin dulu array list user, array list. Tapi objek yang kita masukin ke array list adalah si user. Oke. Kita kasih nama tuh. Dikasih nama ini sama IDE-nya udah dikasih suggestion, bisa pakai users, pakai S belakangnya, atau user array list. Ya, atau bisa juga user list, terserah mau yang mana. New array list, ya. Terus user list, mana user list ini? Dot add, bisa nggak masukin string? Nggak bisa, karena sekarang tipe datanya adalah user. Kita punya nggak objek yang tipe datanya user? Punya, ada user 1, ada user 2. Kita masukin si user 1, Ctrl D, kita masukin user 2. Nah, kemudian kalau mau ngeprint gimana? Berarti kita looping for langsung aja for in user titik 2 user list. Maksudnya ambil user dari user list gitu. Kemudian print si user tersebut. Nah, jadi ini bisa kita hapus. Kita jalanin. Oh, sama ya. Yang di print adalah si Panjul dan si Otong. Nah, kode ini masih bisa kita rapihin. Caranya, bikin satu metode lagi buat menampung kode-kode ini. Kita kasih nama aja, print user list. Ya. Dan kita masukin user yang udah dibikin. User 1, user 2. Oke, kita coba dulu. Alt Enter, method. Tuh. Dapat user 1, user 2. Kemudian ini kita copy, X, paste.
Gimana kalau ada user 3? Berarti kita nambahin ininya dong, gitu. User 3 atau user 2 deh kita tambahin dulu. Bisa nggak? Nggak mau, di sini ada 3, tapi di sini ada 2. Lah terus gimana? Kita harus bikin metode lagi gitu. Oke, kita coba dulu. Caranya gini. Caranya 1, 2, 3 users. Bisa nggak users ini kita masukin ke sini? Bisa. Tapi si users ini array list bukan ya? Coba kita cek users dot. Oh, dia bukan. Nah, berarti ini bukan array list. Ini gua nggak tahu ini apa. Tapi ini salah satu list. Ya. Jadi kalau kita hapus ini sama aja. Nah, ini kita bisa masukin berapapun user. Jadi titik 3 ini maksudnya adalah users. Kita boleh masukin user, tapi boleh banyak. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Coba kita nggak ngirim, bisa nggak ya? Oh, bisa juga kalau nggak ngirim. Berarti 0. Berarti kita harus ngecek dulu di sini. If users dot add, bisa nge-add nggak? Oh ya, nggak bisa nge-add, berarti memang bukan array list. Dot is dot length. Oh, berarti dia kayaknya array biasa, user biasa. Ya udah, nggak apa-apa, kan ini buat ngeprint doang. Users is user dot not null. Ya, pastiin dia nggak null. And users ini ada nggak is empty? Oh enggak. Dot length jangan sampai 0. Ya, jadi user nggak boleh 0 dan user nggak boleh 0. Baru kita print ini. Else kalau ternyata kosong, ya udah, berarti kita printnya print kita ngasih tahu error gitu. System.out.print user list is null, gitu aja ya. Kita coba jalanin. Oh, user list is null. Jadi ini yang di print. Kalau kita masukinnya user 1, user 2, nah, sip, bisa di print. Oke, kurang lebih array list ini seperti ini ya. Array list itu array yang jumlahnya fleksibel, bisa ditambah, bisa dikurangin, caranya remove. Kemudian bisa di-assign objek, ya, bisa string. Kalau integer bisa nggak integer? Integer. Oh, nggak bisa integer. Karena tipe data yang warna orange itu adalah tipe data primitif. Nggak, array list nggak mau, nggak nerima data primitif, dia nerimanya objek. Nah, int itu adalah tipe data primitif dari tipe data objek integer yang lebih gede. Integer. Oh, kalau ini bisa. Tapi pas add error karena yang di add adalah string. Ya, pengetahuan segini cukup sih kalau buat array list. Oh ya, kita short. Kemampuan array list yang lain itu dia bisa nge-short. Nah, sebelum kita print, coba kita, ini ada laptop L, M, P, C, A. Nah, ini kan nggak berurutan nih.
Kita coba short, bisa nggak ya? Shortnya itu sebelum kita print. Berarti user1 dot get wishlist dot short, bisa nggak? Short, dia butuh komparator. Oh, ini lambda nih. Bahas lambda nggak ya? Ketinggian sih, ini bukan buat pemula. Ya udah, jangan deh ya, nanti aja ya. Pokoknya bisa di short. Get wishlist dot. Kayaknya ada yang lebih gampang deh. Collections dot short. Nah, ini yang lebih gampang. Short user 1 dot get wishlist. Nah, kita coba dulu ke short nggak? Tadinya laptop duluan ya, laptop monitor PS4. Nah, bisa ke short kan? Awalnya kita masukin laptop L dulu, terus M monitor, tapi ternyata pas di print air purifier ya A dulu, C, L, M, N. Oke. Kemudian kita coba ini D, user 2. Sekarang sepeda S, T, P, D. Harusnya D dulu dong. Print. Nah, D dulu ya. Yang kita short ini adalah array list dari string, ya kan? Control klik, tuh array list string. Kalau array list string emang gampang nge-shortnya. Beda dengan array list objek yang lain. Baru pakai tadi komparator. Ya, tadi gue nyebutnya lambda, tapi itu nanti aja. Pengetahuan segini buat array list cukup. Udah berapa menit ya? 32 menit. Oke, selanjutnya kita bahas map ya, atau hash map ya. Dadah.